Terus suka mancing, copotin kena. Kena, jangan. Soalnya kan nggak takut. Membongkar barang orang tanpa hak. Habis kamu orang sono nggak ada yang mau jadi RW katanya. Era aja jadi RW ngambut. Itu rancangannya udah jadi. Rancangan yang boarding. Kirim aja. Ini masukin aja. Maksudnya itu harus dipakai Iya. terkait beberapa kepala dinas. Masukin kemana? Usul PU Pak. Saya baca. Iya deh, begitu cukup aja udah. Foto dulu Pak. Foto. Oh, foto. Ayo. Dari mana? Foto. Dari Condet Pak. Oh. Jalan-jalan. Naik keren udah dijelasin masalah PBB. Oh, pendidikan Pak udah kita bantu masukin ngajuin lagi gitu. Tunggu saya bilang. Prosesnya masih belum sampai ke saya juga berkasnya. Mendadak dia tiba-tiba ya bilang. Iya. Pak RW dibalikin lagi nih terus dibeli lagi. Terus gimana? Hah? Yang mati ada yang hukum. Udah. Saya kok kontra sama Pak Ahok. Tolong dong. Ini Bu, mana Bu? Susah. Daftar Pak, mantap ya Pak daftar ini hilang. Aku udah ini udah teknisi. Kita udah 6.000 lebih sudah mulai tunggu. Ya daftar Bapak ini justru hilang. Aku udah minta Pak teknis tegur itu orang yang ngilangin datanya gitu kan. Cek aja. Iya. Dari sini. Kita dibangun lagi Pak. Kita tahun depan baru bisa. Pak Ahok, saya udah ketemu Pak Ismail lagi nih Pak kemarin Ya, udah ini yang toilet Pak. Saya Saya pikir saya punya konsep baru nih Pak daripada DKI pengadaan. Saya mau kasih gratis aja Pak. Tapi nanti saya minta tolong mungkin boleh produk branding. Nanti produknya saya yang cari non rokok non alkohol. Saya kan nanti di kalau saya pikir dia yang bayar saya. Iya. Coca-Cola apa? Bener Pak, Coca-Cola apa sosro. Saya pikir di kawasan-kawasan ini tadi Pak Sumarna sempat bilang sih, oh ada yang dikelola DKI, ada yang bukan. Nanti saya kelanjutannya kira udah PT ya Pak ya. Di bagian dia juga. Iya Pak. Gitu ya, boleh kita foto lagi Pak, boleh Pak. Kemarin kita tolong Pak. Itu aja sih kamu sumbang. Ke tempat yang kamu mau tuju aja ngomong apa kepala. Oh gitu ya Pak ya. Iya, siapa dia lakukan? Oke. Iya, makasih Pak. Mau ngundang Bapak Ahok. Oh, pernikahan saya. Biar lu Bapak bayar yang siang. Waktu ya. Iya. Iya. Pak, kita Bapak. Terima kasih ya. Orangnya. Pak. Ya, sini. Ini saya fotoin. Ini aja Pak. Kita sama, beda. Belum ada. Enggak. Tahan tapi ke lantai loh gimana? Loading Pak nih, apa? BPJS kenapa? Kesehatan. Iya, Kenapa? masalahnya dirawat di rumah sakit swasta. Kita sudah minta kebijakan dari rumah sakit, akhirnya bisa. Dia bilang oke, kita cut di sini pembayaran, lalu dilanjutkan. BPO masuk dulu sebelum BPJS ya pasti. Iya betul Pak Ahok. Makanya itu selalu kesalahan di situ. Kalau udah masuk dulu, makanya banyak orang sakit merasa mampu masuk dulu, nggak mau Saat itu BPJS. koma Pak Ahok. Terus Enggak, kalau koma pun kalau masuk RSUD
Anda harus nggak boleh baik kelas 2, kelas 1. Anda BPJS kelas 2, kelas 1 juga ya? Rahasia. Ya udah, itu langsung. Jadi gini, kami membuat sistem itu sederhana. Saya buat sistem dari tahun 2005 di Belitung Timur. Orang menengah ke atas mau nggak kelas 3? Nggak mau. Umumnya nggak mau. Orang menengah ke atas mau nggak puskesmas? Nggak mau. Jadi saya menilai orang mampu nggak mampu itu bukan dari duit, dari perhiasan, enggak. Pokoknya kalau mau masuk kelas 3, pasti saya butuh bantu. Kalau kamu udah naik kelas 2, kelas 1, saya udah nggak mau tahu. Itu berarti kalian yang harus berasuransi. Tidak, bahkan kita tidak meminta kelas. Iya, karena nggak ada ini tadi. Sekarang kasusnya gimana sekarang? Sekarang gini Pak. Kalau udah terjadi Iya, sekarang. sudah terjadi. Keluarga juga sudah oke kita bayar ini. Akhirnya minta tolong kebijakan dari rumah sakit. Rumah sakit udah oke. Nggak apa-apa kita cut di sini. Nanti kita masuk lagi, dianggap keluar, dilanjutkan dengan BPJS. Sudah setuju. Cuma minta surat keterangan dari pihak BPJS bahwa memang mau menanggung. Nah, itu yang kita sekarang kesulitan. Enggak, sekarang rumah sakit swastanya ada kerja sama BPJS nggak? Ada. Kalau dia kerja sama pasti sama dia deh. Ya, Kalau nggak pindahin ke rumah sakit umum saya kita. resmi dan saya Kita izin. ngantri sampai Ya, sekarang. bentar. Terima Ya, kasih Pak. ya. Iya. Sama. Ini yang kedua kali kita ketemu Bapak ini. Ini kan sudah 2 kali kita Transjakarta, kita udah diproses memang. Tapi di bulan terakhirnya kita nggak pernah bisa mengikuti untuk kembali lagi bekerja di Transjakarta. Kita udah nganggur 8 bulan Pak. Coba ikut. Enggak, ada Berapa kali Pak di itu? Ini udah terlalu Ini sering Pak, Pak. memang Pak, Makanya banyak alat itu Kita pas Tapi ada. kan yang konsorsium kan, Iya, tapi kan kita kan memohon ke Bapak agar kita bekerja di bawah naungan Pemda yaitu Transjakarta. Tapi kita kan pasti penduduk DKI. Yang dari Papua aja bisa kerja, masa kita lebih lain nggak oke bisa? ini telepon si itu. langsung aja saya data Iya, Bang, udah data berapa? Pak. Tesnya nggak bagus atau yang bandel. Sini Pak. Dari keluarga. Kemarin kerjaan itu Udah ini nggak ada Pak. Bisa belum aja kalau nggak ada. itu sangat membutuhkan Pak Gubernur. Bagaimana umur udah lewat? Pak? Udah lewat. Umur lewat nggak bisa Pak. Kalau di sosial itu. Karena saya tuh yang namanya orang veteran masih makan aja terkatung-katung gimana. Belum aja loh itu. Dia nggak sanggup juga. Nggak bisa kerja keras nggak sanggup juga. Kerja keras juga. Saya punya tanah saya di trotoarnya. Itu sosial juga. Sosial nggak ada Pak, paling ya nama-nama itu. Makanya nggak bisa kerja kasar juga. Udah Bapak itu udah mau tawarin, mau Pak? Karena dari Februari itu saya nyewa rumah itu pinjam sono. Saya dagang itu sepi sekali. Dagang balon itu buat makan sehari-hari itu susah. Saya minjem BTPN tinggal 300 ini mau nambah nggak bisa lagi. Dan masa saya mau mati kelaparan membela negara ini sampai titik darah terakhir. Ayo. Iya, katanya negara mau mensejahterakan orang veteran. Ya mari kita cek dulu Bapak. Iya. Kita mau cek Bapak dulu. Ntar Kita kita cek aja dulu. dulu. Kita cek dulu deh. Bapak Benar kalau nggak mau benar? dagang lah, kalau buat kerja itu Iya. juga balik. Kalau mau dagang silakan dagang. Kita bisa modal. Saya dagang, tapi saat ini Nah, kita mesti cek Modalnya, ya anaknya makanya tetap gimana. kita cek. ya dicek rumahnya nggak apa-apa, saya nungguin juga kemarin saya ngecek ya. Kita cek dulu deh. Iya, masa katanya mau Tanah di Setiatawan. Nah, di Pulau yaitu bahwa di depannya ada Cek trotoar. dulu benar nggak veteran. Kadang-kadang Makanya itu, bullshit. ya, makanya itu. Cek dulu. Ini jadi mau gimana? Di depan tanah saya ada trotoarnya dibangun, ada bangunan kaki 5 begini, ada berapa toko, 2 toko. Itu minta ganti rugi sekian. Ini kan tanah trotoar, tanah DKI, ibaratnya pemerintah. Nanti Ada urus deh, perdanya, telepon wali perdalaman. kota deh. Gitu Ngomong kan. ke wali kota deh. Terima aja, kasih ke wali kota sini. Kasih tuh si Manggarai. Ya Pak. Makasih. Udah cek ya. Lama ya. Set. Foto dulu Pak. Foto Pak. Tamat Lurahnya bilang apa? Coba ini aja. Ngadu ke sini, Pak. Sini katanya. Gubernur katanya. Lurah juga ngadu ke sini. Bagaimana tuh? Bayar. Nah, takut lurah Suruh takut. bayar 30. Iya. Nomornya ini. Oh, bayar? Iya, katanya. Bayar itu buat bayar aja 30 juta baru kok kaya. Kalau mau ke si Manggarai tuh kenapa nggak sih belajar? Ya telepon.
Saya tidak mengajukan mengenai perhitungan upah dari Disnaker. Apakah kemudian diposisikan. Nah, kemudian Disnaker sudah menjawab, tapi jawabannya dia saya kira normatif. Saya disuruh menunggu hasil putusan pengadilan. Memang begitu. Memang begitu. Karena pengadilan lama sekali, Pak. Memang begitu. Jadi kalau terjadi selisih industrial, tunggu pengadilan. Karena Maksud saya gini aja, kalau orang saya bela pengusaha nggak bela kamu, aku pecat. Tapi kalau tunggu pengadilan bukan wewenang saya tunggu. justru itu Pak, maksud saya gini, pengadilan itu kan bisa dicabut sewaktu-waktu. Makanya saya nggak bisa, kalau cabut Anda mesti nego. Patokan saya sederhana, kalau orang saya bela pengusaha tidak adil pada kamu, gua sikat dia. Justru menurut saya memang jelas Pak, tidak adil. Kalau dia udah terus tidak adil dong, dia suruh tunggu pengadilan, memang begitu prosedurnya. Jadi maunya gimana adil? Supaya orang saya datang pukulin pengusaha, Bukan maksud paksa saya dia gini. bayar. Bukan, maksud saya begini Pengusaha Pak. nggak mau. Dia bukan buat perhitungannya. Enggak gini deh, coba lu lihat deh, perhitungannya mana yang salah gitu. Coba lihat. Kalau kayak gini saya nggak bisa atasin, karena Anda nuntut setinggi-tingginya, pengusaha mau tidak bayar, tidak mau bayar. Makanya ada pengadilan mutusin. Sebenarnya yang saya Iya, inginkan makanya kalau saya dengar Anda, 100 jam juga nggak puas, karena sepihak dari Anda gitu loh. Saya cuma minta bagi hukum saya pelajari, kalau orang kita yang nggak benar, gue pecat. Itu janji saya, udah itu aja. Terima kasih Pak. Coba lihat itu Pak Kamil, lurusin tanya. Sebentar Pak ya. Bapak ini saya juga belakangan, Pak, Bapak duluan nanti. Oh iya. Bapak ini duluan ya. Masukin aja. Siapa yang menikah? Teman-teman saya. Oh. Pak, nggak usah duduk aja lah. Duduk aja Pak. Ya. Siap pilih ya kan? Ada aset bidang pendidikan, aset bidang pendidikan dari sudah muda, sekarang menjadi alat koruptor bagi perkara pengurus yang perguruan akhir. Jadi saya Itu bukan bidang kami kali Pak. iya, Bisa lapor polisi kali. tidak. Dan itu ada bantuan dari sedikit betul. Enggak, datanya aja kasih kami pelajari. Nggak bisa Pak, kita pelajarin data dulu Pak. Iya, data aja dulu. Kalau ada data perlu kami pelajari. Kalau ada data kita nggak bisa. Ya, data aja dulu. Enggak, data dulu Pak, kita pelajari kalau kasus-kasus lahan itu panjang. Ya, kita tunggu data deh. Ya, tunggu datanya. Silakan, boleh? Enggak. Pak, saya mahasiswa hukum yang kemarin, Pak. Saya mau pamitan saja. Saya mau balik ke Medan besok. Dan ini saya ada kenang-kenangan buat Bapak sedikit. Mengadui pengaduan saya kepada staf Bapak, Saudara Fahmi, yang menolak saya tanpa melihat dokumen saya, Pak. Saya sangat keberatan sekali, Pak. Ini kenang-kenangan buat Bapak saja. Nggak masalah, saya ditolak. Saya besok sudah balik Medan. Dan saya minta, Pak, ini kan saya minta tanda tangan Bapak di sini, Pak. Di tangan saya, Pak, agak kuat dikit. Di belakang, ini yang untuk magang saja, Pak. Yang program magang. Untuk kenang-kenangan saya, sama statement magang Bapak. Di tangan saya, Pak, agak kuat supaya saya rasakan sakitnya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Saya suka begitu, Pak. Agak kuat dikit, Pak. Saya puas, terima kasih kepada Bapak sudah dikasih kesempatan. Termasuk Bapak ini, jelas saya kalau dikasih kesempatan, saya siap. Kalau mau duel pun saya siap, Pak. Terima kasih, Pak. Waktunya. Maaf saya sedikit lancang. Tapi saya jauh-jauh dari Medan, besok saya sudah mau pulang. Saya pamitan sama Bapak. Baik, Terima kasih banyak, Pak ya. Dari PPM Papua. Saya sebenarnya ingin sharing audiens, cuman karena saya tidak mungkin masukkan tanda tangan ketua, jadi saya hanya serahkan ini saja. Jadi kalau memang saya berkenan di audiens dengan Bapak, bisa ditelepon. Terima kasih. Satu aja, padahal ada 6 poin yang disuruh
diperbarui gitu Pak, soal tanah kita pelajari dulu. Iya, nggak berani juga lu rapat sembarang penjara dia. Mulai kasus. Kita pelajari dulu deh Pak. Kita tanah kita udah nggak berani Pak. Kita dapat atau kasih tanah kita yang dikasih. Nggak berani kita Pak. Masukin suratnya kita pelajari. Saya nggak berani jawab iya atau nggak tanah. Nanti Bapak di persidangan ngomong, gubernur bilang iya, pusing saya. Saya nggak mau ekor. Sana ya Pak ya, di loket. Saya kasih nama Pak. Dan ini Cek kamera disiapin di kameranya. Dan kalau dipasut saya nggak tahu. Masalahnya sekarang siapa yang mau keluarin duit itu? Coba bangun ini. Sudah ada berapa? Saya tulis. Bapak baca baik-baik. Masih 2.000. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih saya kesempatan ini kepada terutama sepanak bapak Pak Kamilus. Akhirnya dengan beliau permasalahan saya mungkin permasalahan saya jauh lebih simpel yang lebih kecil dibanding yang lain, tapi saya sangat berterima kasih sekali dengan beliau, masalah saya sudah clear. Tapi dalam kesempatan ini boleh saya menyampaikan aspirasi Pak, tolong ke depannya Pak, saya kan guru honorer ya Pak ya, khusus untuk DKI bagaimana caranya lebih mensejahterakan dan apa ya, secara perlindungan hukumnya diperhatikan gitu Pak, kan ngajarnya sama Pak, anak bangsa juga, seperti itu Pak. PNS gajinya gede, kita yang cuma ratusan ribu, bebannya sama. Nggak ngarep sih Pak, PNS banget, maksudnya yang udah ada berjalan nih tolong diperhatikan gitu. Ya Pak ya, terima kasih ya Pak. Sudah. Ganjil genap kan baru ini, maka tadi saya bilang kalau bisa nggak usah tilang yang merah ya, kalau merah kan mesti bawa ke persidangan. Kita lagi minta kalau bisa langsung tilang biru saja, sehingga orang yang dapat tilang ini bisa langsung membayar dendanya di bank, udah nggak usah ke pengadilan. Kalau tilang biru bukannya itu kan nanti bisa ada tugas yang Ya bisa dong, kan langsung nyetor ya. Kan ada bukti tilangnya, dikeluarin buku kan ada seri. Pak, koordinasi di lapangan seperti apa Pak? Selama ini baik ya, laporannya saya lihat di dalam grup kita semua baik sih. Pak, itu menimbulkan kemacetan ke jalur alternatif kan? Ya minimal masalah ini jauh lebih baik daripada 3-in-1. Nah, cuma sekarang apakah efektif? Kenapa nggak 50-50%? Nggak bisa dong, ada orang tukar mobil. Hari ini mobilnya apa, dia tukar apa yang punya mobil banyak. Makanya yang paling efektif itu adalah ERP. Kapan rencananya Pak? Kan udah lelang prosesnya, mungkin tahun depan bisa jalan. ERP juga sebetulnya kenapa efektif? Karena ada duitnya, kita subsidi balik ke transport. Kalau kan nggak ada subsidi baliknya. Ada kendala nggak Pak dengan pengadaan ERP? Nggak ada, kan kita udah minta, banyak teknologi nawarin. Saya bilang udahlah, teknologi baru kan kita belum tahu. Lebih baik nyonteknya teknologi yang sudah puluhan tahun, kayak dipasang Singapura, pasang di Eropa, itu aja. Dan teknologinya mesti open, sistem terbuka. Itu aja kita minta. Ada banjir di Kelapa Dua Wetan di Ciracas, katanya sudah 2 hari belum ditangani. Ya, mas kita itu ada yang jebol, ada damnya, ada luap waduk apa katanya gitu. Kemudian tindak lanjutnya gimana? Lagi kerjain, lagi mereka kerjain. Kerukut yang paling masalah. Kalau kamu lihat aja, kalau kamu lihat gambar di timur sama di selatan, itu hampir semua saluran penghubung kali itu udah kayak ditembokin oleh rumah orang. Dan lebarnya bukan cuma dari 20 meter ke 5 meter, ada yang 1,5 meter. Makanya yang kita bingung kadang-kadang ada sertifikat lagi. Orang udah jelas kali kerukut kok, kali kerukut itu panjangnya 33 km lebih. Kok bisa gitu. Nah itu yang saya bilang, kalau hujan segala macam yang daerah itu masih bisa. Kalau nggak ada dam yang jebol ya pasti turun. Tindakannya bagaimana? Prioritas itu bangun rusun. Tapi Pak Lurah Bangka bilang pengen perbaiki tembok di pinggiran-pinggiran itu, tembok yang warganya itu Pak mulai pengen diperbaiki katanya. Ya mau nggak mau kita harus itu. Kalau dia nggak mau jual, kita akan sarankan sama mereka. Kamu kan udah dudukin di atas sungai nih. Nah, dia sungai airnya lagi tinggi, udah setinggi tembok kamu.
Tembok ngaku nggak bisa cuma tembok bata merah biasa, masih jebol. Pak, tapi Pemprov bisa ambil alih nggak sih Pak? Ini kan untuk kepentingan bersama juga Pak. Nah itu yang saya bilang kan, saya ngambil alih yang tanah negara lu mau gugat gua, apalagi sertifikat hak milik. Ya kan, nah, kita mesti cari pembenaran hukumnya, lagi pelajari. 1,5 triliun Pak mau dikeluarkan untuk pembebasan lahan. Kita mau beli ini, sebenarnya orang mau bangun apartemen, ada tanah 2 hektar itu, persis di samping Kali Kerukut. Cuma waktu itu dia paksanya mahal banget, kalau di atas harga pasar saya nggak berani. Orang saya beli NJOP-nya, panggil-panggil BPK, panggil Bareskrim KPK. Gimana kalau saya beli di atas harga pasar? Kena saya. Berarti kalau nggak dijual-jual, normalisasi juga nggak bisa jalan? Kita lihat aja dulu. Makanya saya lagi pelajari secara dasar hukumnya, apakah bisa dengan banjir seperti ini kita jadikan alasan. Ini kan bagus nih, ada alasan. Yang kritik saya juga ada diam kan. Normalisasi sungai kan dia nggak bisa berdebat lagi nih. Mungkin kita kan ngajuin ke pengadilan negeri. Saya lagi suruh pelajari secara hukum. Kalau dia nggak mau jual, kita pakai harga pasar, lapor pengadilan negeri, kita titipin uang di pengadilan negeri, konsinyasi tadi. Berarti kita ambil paksa. Pak, selain normalisasi, drainasenya bagaimana Pak? Makanya saya lagi pelajari dulu, ini bisa nggak diatasi dulu dengan misalnya penduduknya pakai tembok yang kuat. Terus kalau kita gali dalam, di atas 1,5 meter, roboh nggak? Ini saya lagi tes ini pakai alat ini. Kan lumpurnya kita nggak berani gali. Kamu ingat nggak kasus Kali Sunter, Sentiong? Aku kan nggak ngerti kan dulu kan. Aku pikir orang pasang seat pile semua itu sampai ke bawah. Aku kirim alat berat, dalamin, roboh 50 meter. Berarti kesimpulannya apa? Mungkin dulu seat pile-nya itu tanda kutip ada masalah. Nggak sampai di dalam, makanya mereka tuh nggak pernah berani gali. Kita jujur aja, sebelum kami masuk ada nggak orang gali-gali kali sungai? Nggak ada. Jadi lumpur dibiarkan hampir setinggi sungai, itu sebetulnya itu buat nutupin seat pile yang lemah sebetulnya. Kali Cipinang itu juga masalah. Pokoknya semua gini, kalian lihatnya gampang kok. Kamu kalau lihat ada sungai kali, udah tinggal 1,5 meter, 3 meter, atau 5 meter, terus pinggirnya langsung dinding rumah orang. Bukan cuma dapur loh ini, udah kamar tidur orang. Itu pasti masalah punya. Bukit Duri kan tunggu peringatan 1, 2, 3. Udah kita udah kasih peringatan 1. Nggak kasih SP1 ribut, nanti bilang nggak sosialisasi lagi, kagak tahu lagi. Udah berbulan-bulan orang tahu Bukit Duri kok, ada drama sinetron masih nggak ada sosialisasi. Ya itu aja, ya. Pak, ada yang mungkin Pak gara-gara manggil nama Bapak itu, maksudnya jadi ada orang yang mungkin gara-gara kira Bapak. Bukan ngira saya lah. Kalau ketemu saya dia mana berani gebukin gua gitu, tukang pukul gua banyak. Ya itu namanya kan teror saja. Coba dia berani ulang lagi nggak? Ya enggak, coba dia berani ulang lagi nggak, saya mau tanya. Gitu loh, itu kan cuma cara teror yang kampungan, orang-orang pengecut yang munafik tuh. Itu kan teknik teror saja. Tujuannya ke siapa Pak? Ya tujuannya kan supaya kan udah neror saya ke Air Petra kan udah 4-5 kali, nggak boleh resmikan, gagal. Teror saya nggak boleh ke kawinan kampung, mau timpukin batu, gagal. Mau ke sini takut gitu loh. Jadi ya coba-coba teror di luar, itu orang pengecut aja. Oh iya dong, itu jelas dong. Ahok-ahok itu tampangnya beda kok. Kalau misalnya petugas Transjakartanya yang dibilang nggak responsif sama. Nah itu kita lagi teliti. Dia kan ada tingkat ketakutan juga. Kalau orang ada 3-4 orang, kamu kira gampang 1 lawan 2, 1 lawan 3. Itu cuma di film. Kalau udah berantem lawan 1 lawan 3 itu susah juga loh. Jadi kamu pakai alat, dia nggak pakai alat ya. Itu cuma di film. 1 lawan 1 aja kalau sama-sama ada ilmu susah berantemnya. Lo kira gampang berantem 1 lawan 1? Film doang yang gampang. Ya kan orang juga mikir gitu loh. Tapi nggak apa-apa kayak gitu juga biasa. Dia juga nggak berani terusin. Dia terusin pasti kita tangkap. Pengecut aja itu orang. Biasa orang pengecut. Ya. Pak minta tanggapan soal ketua DPD PDIP yang baru Pak Adi Wijaya ganti Bambang Deha. Nggak tahu itu urusan PDIP kamu tanya. Saya nggak tahu. Pak katanya Habibur Rahman mau datang sebentar jam 2 ke Balai Kota. Nggak tahu saya. Semua orang Balai Kota tiap pagi orang mulai datang kok. Karena Bang Awi itu semua orang datang. Jam 2 sih Pak. Katanya soal MK Pak. Saya nggak tahu. Bebas saja kamu datang ngapain ke sini.
Ya, datang bebas aja kok gitu. Itu taruh di surat ini. Ya, mesti jalan. Teman-temannya, mau ngapain gitu? Diterima nggak? Kan Rabu udah dipanggil MK. Rabu ini. Iya, Rabu ini. Iya, Rabu. Itu buat Besok apa, Pak? sidang kedua. Jam berapa, Pak? Pengacara lagi, Pak. Jam 9 ya kalau nggak salah besok ya. Saya lupa. Bukan jam 9 bukan. Jam 2 habis makan siang nggak salah. Itu untuk apa, Pak? Kan udah masukin lagi kan dia suruh perbaikan kemarin. Nah, sekarang saya mesti bacain lagi nih. Yang dielaborasi apa sih bacain lagi. Aku mesti ada acara di luar. Aku mesti Apa jalan. aja, Pak, poin-poinnya, Pak? Ada perubahan nggak Pak? Nanti kamu udah aku bacain deh panjang. Oh berarti tambah pengacara lagi Pak ya? Optimis. Ya optimis lah ya kayak gitu kan, kita tinggal lihat aja. MK itu sangat bagus, dia punya sistem, ada teknologi yang dibuat dari orang kita sendiri. Semua notulen itu langsung jadi tertulis. Nah jadi semua surat-surat pengajuan dari bekas-bekas orang yang mau ngajuin uji material ini, itu ada contekannya semua lengkap. Nah kita tinggal lihat saja kan yang mana yang pernah diterima kasus yang sama, agak mirip sama. Nah, kita tinggal baca aja. Jadi gampang sih MK sekarang. Lebih dia ngajarin kan sifatnya. Yuk, aku mesti jalan ya. Yuk. Asik. Yuk. Baru